Pekan neraka kena bangai. Pekan bangai, jak haji dengan pengharum. Umrah dengan uang haram. Setelah korupsi sana, korupsi sini, kemudian ambil haji plus. Hasil korupsi, haji plus mencapai 200 juta. Itu apalagi haji furada. Haji furada itu Pak, kalau di Jakarta itu 200 juta ke atas, 300 juta. Tinggal di hotel mewah. Dia melakukan amal ibadah, dia bilang sama orang bahwa nyaman sekali ibadah ini, Masya Allah. Pelayanannya, Masya Allah, rindunya dia ke Nabi. Dia menangis di Masjid Nabawi, dia ucapkan salam ke Nabi. Kemudian macam-macam dia lakukan. Padahal berangkat dengan uang haram. Baju ihramnya dibeli dari harta haram. Inilah orang yang kadang hari ini meremehkannya. Ini yang diremehkan. Maka berhati-hatilah, karena seluruh kehidupan Nabi dan para sahabat itu sangat menjaga dari fasilitas yang haram, sangat dijaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah, muliakan insyaAllah bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang telah datang memenuhi panggilan Allah, menembus kegelapan malam dan menahan diri dari dinginnya subuh, dan itu membuat salah satu pahala terbesar yang menjadi penyebab surga insyaAllah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita akan sambung tentang dampak memakan yang haram atau bergaul dengan yang haram. Di pertemuan yang lalu kita sudah bahas salah satu yang menjadi dampak bagi orang yang di dalam tubuhnya atau di tubuhnya ada yang haram atau memakan makanan haram, yaitu susahnya tubuh ini untuk beribadah. Artinya tidak semangat melakukan ibadah. Dia tidak sanggup untuk menegakkan kakinya menuju ke masjid-masjid. Dan ini adalah salah satu yang menjadi penyebab kenapa ibadah kita tidak seperti orang-orang saleh yang menghindarkan diri dari makanan haram. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada semua utusannya, yaitu para rasul. Allah mengatakan, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu shalihan. Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik, lalu kemudian beramal saleh. Jadi Allah dahului dengan makanlah yang baik-baik, lalu engkau beramal saleh. Artinya sangat berhubungan antara makan yang baik dengan amal saleh. Bapak Ibu yang Allah muliakan, berikutnya dampak dari makanan haram atau sesuatu yang haram melekat pada tubuh, yaitu tidak diterimanya amal ibadah dan doa. Artinya orang-orang yang melekat pada yang haram, terutama tubuhnya, apakah dia makan atau bersangkutan atau melengket salah satu
benda atau apapun yang dia dapatkan dari yang haram, maka itu menyebabkan amalnya ditolak oleh Allah, tidak diterima, dalam arti kata tidak makbul, sekaligus tertolak juga doanya. Ini yang bahaya. Banyak orang meremehkan ini. Dia salat sepanjang waktu, padahal di dalam tubuhnya mengalir makanan haram. Setiap jengkal darahnya dan persendiannya itu tumbuh dari yang haram. Lalu orang melakukan amal ibadah, padahal di sisi Allah dia telah ditolak apa yang dia lakukan. Kita kira kita adalah penghuni surga, padahal ternyata ketika dihisab kita adalah neraka. Kita menjadi penduduk neraka. Ini akibat melekat pada yang haram. Ada hadis Nabi SAW yang menyatakan seperti itu, yaitu dari Ibnu Abbas, hadis riwayat Tabrani dalam kitab Mu'jam Al-Wasit. Disebutkan oleh Ibnu Abbas, qal tuliyat hazil ayah inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika turunnya ayat atau dibacakan ayat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ayat itu berbunyi, ya ayyuhan nas, wahai para manusia, kata Allah, kulu mimma fil ardi halalan tayyiban, makanlah yang ada di muka bumi yang halal lagi yang baik. Iaitu surat Baqarah 168. Faqama Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu Ibnu Abbas melanjutkan ceritanya, ketika ayat itu dibacakan, maka bangunlah atau berdirilah Sa'ad bin Abi Waqqas. Faqal, lalu Sa'ad berkata, ya Rasulullah, ud'u Allah yaj'alani mustajabatud da'wah. Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar aku termasuk orang-orang yang dikabulkan doaku. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi berkata kepada Sa'ad, ya Sa'ad, wahai Sa'ad, mau amalmu diterima, mau doamu diterima, yaitu atib mat'amaka takun mustajabatud da'wah. Perbaguslah cara engkau mencari makan, atau bahasanya di sini, perbaguslah makananmu, maka takun mustajabatud du'a, maka insyaallah doamu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi, demi jiwa Muhammad di tangan Allah Subhanahu wa taala, innal 'abda la yaghzifu al-luqmah al-haram fi jawfi ma yataqabbalu minhu amala 40 yawman. Lalu Rasulullah berkata, demi Allah, demi jiwaku di tangan Allah, seseorang yang memasukkan sesuatu makanan yang haram dari tenggorokannya, dari kerongkongannya, maka aku jamin, kata Rasulullah, tidak akan diterima amal salehnya oleh Allah selama 40 yauman, 40 hari. Hadis ini dalam catatan ahlul hadis, sebahagian mengatakannya dhaif. Hadis ini lemah. Walaupun lemah dari sisi sanad, tapi maknanya benar, karena dibantu dengan hadis lain yang akan kita bacakan nanti. Dalam hadis ini disebutkan, yaitu ketika Sa'ad memohon kepada Rasulullah agar dia dijadikan atau direkomendasi oleh Rasulullah untuk menjadi orang yang diterima doa. Rasulullah mengatakan, perbaiki dulu makananmu. Lalu disambung, demi Allah, demi jiwa Muhammad di tangan Allah, tidak akan diterima amal orang yang masuk ke dalam kerongkongannya sesuatu yang haram. Nah, di sini Nabi menyebutkan hari, yaitu selama 40 hari tidak diterima Allah. Tapi para ulama mengatakan, karena hadis ini dhaif, maka sebenarnya masih banyak tinjauan. Artinya tidak mesti 40 hari, karena dibantu oleh hadis yang lain, selama makanan haram itu masih ada dan orangnya tidak taubat
Orangnya tidak taubat, terus melakukan sesuatu yang menyebabkan dia makan haram atau memakai sesuatu yang haram, selama itu amalnya ditolak Allah Subhanahu wa taala. Jemaah berkata Allah. Maka oleh kerana itu dalam fikih kita belajar bahawa apapun sesuatu yang haram yang kemudian kita gunakan sebagai fasilitas untuk hidup, itu menyebabkan amal saleh tidak makbul atau tertolak. Dalam fikih disebutkan berwuduk saja, kalau seandainya berwuduk dengan air milik tetangga tanpa izin, jadi disebut dengan al-ma' al-maghsub, air rampasan, air curian. Berwuduk saja dengan air yang dirampas, kayak cu igo, hanya tak cok untuk semayang. Tetangga di samping sedang tidak ada di rumah, lalu kemudian ketika kita ingin wuduk, kita loncat ke rumah tetangga berwuduk tanpa izin, mengambil air milik tetangga. Listrik untuk mengeluarkan air pam dari rumah tetangga itu otomatis ditanggung oleh tetangga. Lalu kita mengambil wuduk, tujuannya baik, mengambil wuduk. Jumhur ulama mengatakan bahawa ibadahnya sah tapi tidak makbul. Ambil wuduk dengan air rampasan, lalu berwuduk, kemudian wuduknya bagus, lalu dia salatnya bagus, rukunnya lengkap, syarat sah salatnya semuanya dia dapat, tidak ada yang membatalkan salatnya. Salatnya sah, arti sah sudah tertunaikan, tidak perlu diqadha. Pertanyaannya, diterima tidak? Dan ternyata para ulama mengatakan tidak diterima, karena engkau melakukan amal itu dengan harta atau air yang engkau rampas atau engkau curi dari tetanggamu. Kalau Imam Hanbali itu langsung mengatakan haram, wuduknya haram, artinya dia dosa dengan wuduknya. Jadi air rampasan itu dosa, dia berwuduk pun bukan menyebabkan pahala, menyebabkan dosa. Tapi jumhur ulama mengatakan sah namun tidak diterima. Maka semua amal begitu, kalau ada melekat yang haram, itu tidak diterima walaupun sah. Makanya orang hari ini kadang-kadang tidak selektif ketika ibadah. Ini kita salat, itu baju yang kita pakai waktu kita menuju ke tempat salat, baju dari mana dapatnya? Ya tentu dari toko. Belinya dengan harta apa? Mungkin belinya dengan hasil menang game judi online. Belilah baju jubah sekitar 5 buah pasang. Malam main judi, begitu menang judi, beli baju 5 pasang, lalu kita salat subuh. Itu baju kita dapatkan dari yang haram. Atau ada orang yang mencuri, baik mencuri zatnya langsung, dia curi baju tetangga di jemuran tetangga, ya curi jakrum yang made, dia curi kain sarung yang dijemur, ambil lalu salat. Salatnya sah tapi tidak diterima. Itulah makanya Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi yang lain menyebutkan innallaha thayyibun, Allah itu baik, wa la yaqbalu illa thayyiba, Allah enggak akan terima apapun yang sifatnya yang tidak baik. Jadi yang Allah terima hanya sumber yang baik-baik saja. Maka sebelum kita lakukan ibadah, ini sucikan dulu, bersihkan dulu fasilitas kita. Dan orang kadang-kadang tidak peduli dengan ini. Jadi ketika dia salat, bajunya dipakai yang dipakai dari yang haram, kopiahnya dia beli dari yang haram, dari harta haram. Lalu mungkin bahkan ridaknya pun itu dia dapatkan dari hasil menipu. Mungkin cik dulu dalam ngeblong haram, kan ada luar ada, ada dalam haram. Bagaimana Allah mau terima?
amal salehnya. Kita hari ini membangga-banggakan haji kita. Kita bilang sama orang, Masya Allah ketika saya berhaji, subhanallah, ujian Allah luar biasa. Namun kami mencoba bersabar. Ketika haji mungkin kita ngantri untuk ke WC sejak antri, lalu kita mengatakan bahawa saya waktu di Padang Arafah saya sibukkan diri dengan berdoa macam-macam. Mudah-mudahan ketika lempar jamarat itu adalah hal yang sangat membuat pahala, menimbulkan pahala besar. Kita puji-puji diri kita, kita update status di Facebook macam-macam dah pegang. Tapi perlu kita ingat, kita pergi haji itu dengan harta apa? Kita umrah dengan harta apa? Ada orang yang hari ini pergi umrah dengan harta hasil bunga dari deposito. Ada deposito dan bukan sistemnya, bukan deposito yang sifatnya syariah, bukan dengan sistem mudharabah bagi hasil. Ada model deposito konven, dapat gaji pesangon setelah pensiun, kemudian codok bank, lalu kata bank jangan ambil 6 bulan, maka bapak dapat bunga setiap bulannya sekian. Uang kita diambil jadi modal mereka untuk diolah, diolah untuk dikerjakan di tempat yang lain. Kita dapat bunga sekian, kita ambil, lalu kita daftar umrah, kita daftar haji. Padahal kita memulai perjalanan dari perjalanan pun, itu mulai dari beli tiket segala macamnya ke Haramadu. Lalu kita berbangga-bangga dengan haji kita. Lalu kita bilang, Masya Allah, Allah telah berjanji bahawa haji mabrur itu tidak mungkin mendapatkan kesengsaraan di akhirat. Karena Rasulullah mengatakan, Al-Hajjul mabrur laisa lahu jaza. Haji mabrur itu tidak mungkin ditolak. Pasti Al-Jannah, pasti dapat surga. Itu yang kita ulang-ulang. Kita tanam harapan dan cita-cita kita berkumpul nanti di surga Allah. Ternyata neraka. Pekan neraka, kanda bangai, jak haji ngampeng haram. Umrah dengan uang haram. Setelah korupsi sana, korupsi sini, kemudian ambil haji plus. Hasil korupsi, haji plus mencapai 200 juta. Itu apalagi haji furada. Haji furada itu Pak, kalau di Jakarta itu 200 juta ke atas, 300 juta. Tinggal di hotel mewah. Dia melakukan amal ibadah, dia bilang sama orang bahawa nyaman sekali ibadah ini, Masya Allah, pelayanannya Masya Allah, rindunya dia ke Nabi, dia menangis di Masjid Nabawi, dia ucapkan salam ke Nabi, kemudian macam-macam dia lakukan, padahal berangkat dengan uang haram. Baju ihramnya dibeli dari harta haram. Inilah orang yang kadang hari ini meremehkannya. Ini yang diremehkan. Maka berhati-hatilah, karena seluruh kehidupan Nabi dan para sahabat itu sangat menjaga dari fasilitas yang haram, sangat dijaga. Dulu ada seorang ulama, saya lupa nama beliau dalam kitab tersebut. Beliau tertinggal uang, jadi habis solat tertinggal 1 dinar, tertinggal di masjid. Di tempat beliau duduk, jatuh dari kantongnya, tertinggal 1 dinar di masjid. Lalu beliau pulang. Di tengah jalan beliau teringat, belum jauh dari masjid, beliau teringat. Jadi begitu dia rogoh kantongnya, dia tidak dapatkan lagi uang 1 dinar itu. 1 dinar itu dari emas. Lalu dia balik lagi ke masjid. Ketika balik ke masjid, dia lihat uang itu masih ada di lantai, di tempat dia duduk. Lalu kemudian ketika sudah dekat dengan uang itu, dia berhenti sejenak. Lalu kemudian dia tidak jadi mengambilnya, dia biarkan uang itu. Lalu ditanya oleh sahabatnya, kenapa enggak jadi? Itu uangmu. Apa katanya? Aku khawatir, mungkin ini bukan uangku. Bisa jadi ada orang lain yang mungkin terjatuh sama di tempat ini. Dia ragu apakah ini uang dia atau bukan, sampai akhirnya ditinggalkan uang itu, demi menjaga agar tidak memakan sesuatu yang bukan miliknya. Itu kesalehan orang-orang terdahulu. Di gedahnya orangnya dah bergaduh ada saleh. Bud lah mahram tadi. Nah, ini yang paling berbahaya. Kayaknya ada orang-orang yang imannya bagus. Dia tahu jangan sampai harta haramnya menjadi penghalang dirinya untuk masuk
ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal saleh nak diterima oleh Allah, arti nak diterima enggak makbul. Kalau amal enggak makbul, kan sama seperti PNS tak ada gaji itu, Pak. Kalau amal kita enggak diterima, itu sama seperti orang yang sudah lulus P3K, dikontrak 5 tahun tapi hana gaji. Kerja terus. Jadi prinsip hidupnya kerja, gaji hana. Salat, haji, puasa, pahala tak ada. Untuk apa? Disitulah kebodohannya orang yang makan haram. Disitulah orang-orang yang fasilitas haram itu dia mendapatkan, ditipu oleh syaitan. Dan enggak boleh terima, Pak. Untuk ibadah itu enggak boleh terima yang sudah jelas haramnya. Berulang-ulang saya katakan di mana-mana masjid, kalau ada yang sumbang dan kita tahu ini bukan orang yang cari harta halal, atau paling kurang dia hartanya kita tahu bahwa total haram, kerjanya total haram, enggak bercampur, maka kalau sudah jelas keharamannya, enggak boleh diterima oleh BKM masjid. Panitia jangan terima sumbangan yang dari orang yang sudah jelas bahwa dia kerjanya haram, enggak ada kerja lain. Makanya kalau datang tokek sabu-sabu untuk melakukan gratifikasi terhadap hartanya, dia cuci uang dengan cara membangun masjid. Maka panitia masjid kalau tahu itu orang memang tokek sabu-sabu, hana kerja lain. Ya, kalau tokek lain masih okey, tokek kopi, tokek jamu, tokek macam-macam, tokek beruha, itu masih okey. Tapi kalau tokek sampai-sampai, karena yang paling banyak uang itu, kan paling banyak uang itu, Pak. 1 kilo saja berapa? Baru 1 kilo sampai, Pak. So yang pengalaman. Itu Masya Allah, Pak. Dia bangun masjid, dia bilang biar saya bangun kubah, biar saya bangun. Tolak, kalau sudah tahu tolak. Kecuali hartanya bercampur. Maka kita berhusnudzan. Mudah-mudahan yang dia ambil yang dari harta waktu dia kerja di kantor, bukan harta dia sambil jualan sabu. Sampai begitu para ulama menegaskan bahaya harta haram kalau dibawa ke dalam ibadah. Dan ini bukan hanya amal saleh, salah satu ibadah bahkan disebut oleh Nabi mukhul ibadah, iaitu otaknya ibadah adalah ad-du'a. Itu pun ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditolak. Kalau doa kita sudah ditolak Allah, apa daya kita lagi? Kemana kita memohon pertolongan kecuali pertolongan kepada Allah? Karena kalau Allah memberi mudarat, pasti datang walaupun ribuan orang mencoba mencegahnya. Kalau Allah memberi pertolongan, pasti tertolong walaupun ribuan orang mencoba memudaratkan kita. Kalau dengan Allah kita tidak lagi berhubungan, semua ucapan kita, permintaan kita tidak mau didengar oleh Allah, kepada siapa lagi kita mengadu? Oh, kita mengadu pada presiden. Dia periode dia paling banyak 2 periode. Paling banyak. Oh, kita punya backing kita. Mati backing tu. Mati, Pak. Hanya Allah yang abadi. Makanya kita ucapkan selalu iyyaka nasta'in, kepada mulah kami memohon pertolongan. Salah satunya adalah kekuatan kita doa. Semua bisa dirubah dengan doa. Bahkan takdir bisa dirubah dengan doa selama takdir itu bukan takdir yang mubram, yang telah ditetapkan, yang tidak boleh dirubah. Maka jawablah Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mencontohkan ini, beliau menyebutkan hadis yang sahih, hadis riwayat Muslim, iaitu seorang laki-laki berada di padang pasir, lalu kemudian dalam keadaan berdebu, asy'atha wa aghbar, keadaan kepayahan di padang pasir, seorang musafir, bajunya lusuh, sudah capek. Musafir itu lebih mudah dikabulkan doa, karena orang musafir mendapatkan kesusahan ketika dalam perjalanan. Orang yang susah mudah dikabulkan doa. Lalu dia mengangkat tangannya kepada Allah dan berdoa, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Dia sebutkan begitu. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa wa mat'amahu haram, wa mashrabahu haram, wa malbasahu haram, wa ghuziya bil haram. Makanannya haram, minumannya haram, baju yang dia pakai dia beli dari harta haram.
fasilitas makan minumnya haram, beli piring haram, bukan piringnya haram, dari harta haram, beli gelas dari harta haram. Di ujung hadis Nabi mengatakan, fa anna yustajabu lizalik, bagaimana Allah mau mengabulkan doanya? Enggak diterima doa dari orang-orang yang hidup dengan fasilitas haram, tidak diterima, ditolak oleh Allah. Tadi Nabi sebutkan ruk bak pingan dengan gelas, berarti fasilitas rumah itu kalau sesuatu yang haram melekat pada kita, duduk di rumah itu, kemudian kita bergaul dengan rumah itu, fasilitasnya haram semua, lalu kita berdoa, maka tidak diterima. Inilah yang perlu kita camkan. Jadi jangan sia-sia hidup, jangan sia-sia beramal, dan jangan sampai doa kita tidak lagi didengarkan Allah. Jadi bagaimana solusinya? Bertaubatlah, kembalikan harta orang, jangan kerja lagi dengan gaya haram, jangan minta lagi uang rokok kalau kita sudah ada gaji. Baik nak gaji peng rokok tak lagi. Kerja yang jujur, kontraktor jujur, jadi guru jujur, jadi dosen jujur, jangan makan yang bukan punya kita. InsyaAllah kita di dalam keberkahan hidup sampai menuju ke surganya nanti. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.